Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristiana Syahrani dari PI 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan SPSS untuk menginput data. Baik, di sini kita akan membuka aplikasi SPSS Statistik 24. Kita klik. Nah, di sini kita klik latihan metode, klik OK. Maka akan muncul nih teman-teman data-data. Nah, di sini teman-teman ada di variable view, yaitu di bagian bawah ada nama, type, label, dan values. Nah, di sini langkah pertama nih teman-teman, kita akan input data dan coding variabel teman-teman, yaitu masukkan data ke SPSS dengan memberi kode variabelnya, yaitu DJK teman-teman. Kita akan memberi kode ke JK, yaitu value-nya itu 1 untuk laki-laki. Laki-laki. Nah, ADD kita masukkan ke ADD. Sehingga dia masuk dalam kotak itu. Yang kedua, kita buat value-nya 2. Ini untuk perempuan. 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 Kita ADD-kan. Kita masuk nih teman-teman. Kita klik OK. Maka akan berubah nih teman-teman. Nah, variabel jenis kelamin menggunakan data kategori dengan coding 1 untuk laki-laki dan 2 coding untuk perempuan. Selanjutnya itu, video kedua itu mengenai univariat kategorik. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui proporsi atau frekuensi data. Di sini kita akan, di bagian JK-nya teman-teman, kita akan pencet yaitu analis, descriptive statistik, per question. Ini kita masukkan JK-nya, kita masukkan ke variabel. Kita klik OK. Maka akan muncul nih teman-teman datanya. Nah, di sini, nah dapat kita lihat nih teman-teman bahwa di sini datanya itu tentang laki-laki 53 orang, perempuan 97 orang. Maka total respondennya itu 150. Nah, persentasenya itu untuk laki-laki 35,3 dan perempuan 64,7. Nah, maka interpretasinya itu berdasarkan hasil analisis uni univariat kategori pada variabel jenis kelamin diperoleh total responden sebanyak 150 orang. Responden laki-laki sebanyak 53 orang atau 35,3% dan perempuan 97 atau 64,7%. Maka, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke video ketiga teman-teman, yaitu univariat numerik. Univariat numerik itu bisa berupa usia, skor, tinggi badan teman-teman. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui median, modus, min, max, dan SD. Nah, langkahnya itu adalah, kan tadi kan usia nih teman-teman. Berartinya kita mencet dia angka usia, kita ke decrypt analyst, decryption statistik, itu per question. Kita masuk, kita keluarin dulu JK-nya teman-teman. Sini kita masukin usia. Nah, usia KL1 sampai akhir kita blok, itu Ctrl, Shift, dan panah bawah. Kita masukin. Sekarang itu ke statistik. Nah, ini kita klik median, mode, standar deviation, minimum, dan maksimum. Sekarang kita continuous. Oke. Nah, maka, nah, di sini akan keluar nih teman-teman untuk jenis usianya, mennya itu
26,95. Sementara median 21 tahun. Standar deviation yaitu 13,385, minimum 12, dan maksimum 58. Nah, interpretasinya, berdasarkan hasil analisis univariat numerik pada variabel usia, diperoleh rata-rata responden sebesar 26,95 tahun. Nilai terdengar atau median sebesar 21 tahun, sedangkan nilai yang paling sering muncul yaitu 12 tahun. Standar deviasi sebesar 13,385 menunjukkan variasi data yang cukup beragam. Usia minimum responden 12 tahun dan maksimumnya itu adalah 58. Lanjut ke video keempat mengenai uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Nah, langkahnya itu adalah kita akan ke analis lagi teman-teman, ke analis, ke deskripsi statis, analis, ke ini, ke non-parametric test. Nah, kita ke Lagari ini kita ke satu sampel KS teman-teman. Ini usia kita masukin KL dari KL1 sampai seterusnya itu kita blok teman-teman. Ini kita masukin bersama dengan usia. Nah, kita klik oke, maka keluar nih teman-teman simple Kolmorov-Smirnov test KS tadi. Nah, di sini kalau kita lihat dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test diperoleh nilai SIG. Ini teman-teman yang SIG itu yang paling bawah sebesar dari semua variabel dari usia maupun sampai akhir. Kalau kita lihat nih teman-teman, kita lihat. Nah, sampai akhir nih teman-teman. Nah, ini nilainya 0,000. Karena nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut menunjukkan tidak berdistribusi dengan normal, teman-teman. Sekarang kita ke, bentar ya, bentar. Nah, angka kelima, teman-teman. Nah, kelima itu tentang, bentar ya, unsimple t-test. Ini langkah kelima ini adalah unsimple t-test, yaitu membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Nah, langkahnya itu adalah kita analis lagi teman-teman, analis ke correlate, analis salah maaf, conformance itu ke unsimple t-test. Kita masukin usia, jika juga kita masuk, jika nggak kita masukin, kalau sampai akhirnya itu kita masukin, kita blok. Ininya 2, teman-teman. Nah, maka kita klik OK. Nah, warna teman-teman hasilnya. Nah, di sini dapat kita lihat nih teman-teman dari tabel usia sampai akhir ini untuk signya itu titik 000. Nah, pada seluruh variabel karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata terhadap nilai pembandingan, teman-teman. Ini terakhir yaitu ada korelasi, teman-teman. Yang terakhir itu korelasi. Nah, korelasi ini tujuannya untuk mengetahui hubungan dua variabel numerik.
Nah, contohnya itu kayak usia dengan stres, atau tinggi dengan berat badan. Angkanya itu kita ke analisa lagi teman-teman. Ke correlate, correlate, nah ke biparalel. Kita masukin usia, KL, seblok sampai akhir. Kita masukin. Nah, maka kita klik OK. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat nih teman-teman interpretasinya. Berdasarkan hasil uji korelasi, dapat hubungannya yang signifikan antara usia dengan variabel. Variabel. Nah, di sini untuk ini variabelnya nih. Bentar ya, teman-teman. Nah, dengan variabel KL1 dan KL4 karena nilai signifikannya kurang dari 0,05 nilai persen correlation, nah menunjukkan hubungan negatif dengan keadaan hubungan lemah. Sedangkan variabel lainnya tidak memiliki hubungan yang signifikan karena nilai sensitif lebih besar 0,05 teman-teman. Di sini apa kita cek nih teman-teman. Seperti ini, misal terdapat 3 bintang ya teman-teman di sini berarti dapat kita tahu ini bahwa peluang kesalahannya itu kecil teman-teman karena dia jauh dari kata dari dari alfanya 0,05 teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.